kalau kita lihat masih banyak UMKM ini yang melakukan aktivitas yang lebih baik ya. Tapi memang juga nggak terlepas karena sebelumnya juga NPL dari KUR ini kan pada kisaran 1,1 rata-rata seperti itu kalau kita lihat tahun lalu ya. Kalau untuk tahun ini memang pemerintah melakukan relaksasi ya bersamaan dengan pemerintah menambah tambahan subsidi bunga 6% di 3 bulan pertama, 3% di 3 bulan kedua, pemerintah juga melakukan restrukturisasi KUR tadi sesuai dengan POJK nomor 11. Jadi memang kalau kita lihat Mbak Maria, ada hampir 1,5 juta debitur KUR yang mengajukan untuk tambahan subsidi bunga. Ini pada prinsipnya sudah disetujui itu 1,5 juta debitur dengan total 46,1 triliun rupiah itu bagi debitnya. Jadi memang pemerintah dalam rangka untuk mendorong KUR ini memberikan relaksasi ya. Jadi bunganya tadi saya bilang gratis itu. Walaupun memang pembayaran bunganya itu kalau kita lihat di APBN memang belum ada realisasinya dari pemerintah ke bank. Tetapi ini sudah direalisasikan dalam nyatanya itu sudah direalisasikan, debitur itu sudah menikmati dari pembebasan bunga tadi yang 3 bulan tadi. Seperti saya kemukakan tadi, ada 46,1 triliun rupiah nilainya dengan 1,449 juta debitur yang sudah menerima tambahan subsidi bunga. Kemudian itu ada 1,4 juta debitur yang sudah menerima penundaan angsuran pokok, Maria tadi. Jadi memang ini salah satu juga faktor membuat NPL-nya lebih bagus kayak gitu ya. Tetapi juga di akhir Juni ini memang tidak terlepas juga memang aktivitas ekonominya sudah mulai membaik. Pak Iskandar, terlepas dari tadi pembebasan bunga 3 bulan begitu yang Anda katakan, apakah akan ada proyeksi lebih ringan lagi untuk suku bunga KUR sendiri ya Pak? Apalagi ini bisa jadi stimulasi lagi bagi dunia usaha, mengingat kondisi COVID-19 nih masih akan diprediksi mungkin akan panjang begitu, akan cukup panjang begitu. Seperti apa nih Pak Iskandar? Seperti ini ya, kalau saya termasuk yang percaya karena saya ekonom juga, bahwa kita harus hidup produktif dengan COVID berdampingan secara damai sama kita katakan. Artinya maksud saya bahwa kita harus mencegah COVID, tetapi kita harus produktif. Itu mau tidak mau itu harus kita lakukan. Terlepas apakah nanti ketemu atau tidak, nanti masih panjang vaksinnya. Kita harus bisa menerapkan pola hidup normal baru. Itu harus kita camkan karena kita harus produktif, kita harus memberi makan rakyat kita ya seperti itu ya. Maka itu sebenarnya kalau kita lihat KUR ini udah sangat murah sekali Mbak Maria. Ya, jadi sebenarnya tambahan apa lagi karena sekarang ini pemerintah kan memberikan tambahan subsidi bunga 6% di 3 bulan pertama. Padahal kita tahu suku bunga KUR ini 6% kan sekarang. Nah, berarti apa artinya? Di 3 bulan pertama kan udah 0% suku bunganya. Ya kan? 0%. Terus pemerintah memberikan relaksasi lagi untuk perpanjangan jangka waktu. Kemudian memberikan relaksasi lagi untuk tambahan pokok. Ya. Jadi sebenarnya udah sangat rendah sekali, bahkan sangat lunak sekali Mbak Maria. Ya. Di dalam kebijakan penyaluran KUR ini yang dilakukan pemerintah. Maka itu kalau kita lihat kenapa ekspansinya Mbak Maria di minggu kedua, ketiga itu udah mulai normal lagi di salah satu bank yang terbesar tadi. Ini karena nggak terlepas karena memang begitu lunak kebijakan suku bunga KUR itu.